Nah, itu tadi bagaimana preview sedikit ya Sira Iya. Safira, bagaimana peluang Indonesia untuk bisa memetik kemenangan menghadapi Filipina pada Semuanya pertandingan nanti malam. semangat, udah pada Semangat dong, karena siap. udah harus menang ini. Betul, Laga hidup mati seperti laga yang hidup tadi mati. Sira Safira bilang, ngeri kali ya. Dan pemirsa, di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini kita akan membahas bagaimana peluang Indonesia menghadapi Filipina, dan tentunya kami juga sudah terhubung dengan salah satu pengamat sepak bola yang tentunya sudah sangat senior. Wah, banget dong. Ada Erwin Fitriansyah pada pagi hari ini. Selamat pagi Bang Erwin. Selamat pagi, Bang Erwin. Selamat pagi, Philip. Selamat pagi, Sira. Ini dia. Bang Erwin, sedikit mungkin membuka bagaimana peluang Indonesia menghadapi Filipina. Karena kalau kita berbicara di atas kertas, statistik, head to head, Indonesia unggul segalanya atas Filipina. Tapi kalau menghadapi pertandingan nanti malam, menurut Bang Erwin seperti apa? Oke, Indonesia unggul itu kalau dihitung Indonesia senior ya, tim Indonesia senior. Tapi ini yang tampil kan tim U23, pemain-pemain U23 yang bahkan beberapa diantaranya usianya masih 20 tahun gitu. Dan di 3 pertandingan sebelumnya, menurut saya penampilan tim Indonesia ini masih belum terlalu stabil, belum terlalu meyakinkan. Meskipun progresnya menurut saya cukup meningkat. Sementara Filipina ini mix pemain-pemainnya, ada yang junior, ada yang 20-an, ada yang 23, ada juga pemain-pemain senior gitu. Jadi Filipina ini juga nggak bisa dianggap remeh gitu ya. Kalau yang menghadapi adalah tim U23-nya Indonesia. Karena Filipina 3 kali main, 3 kali draw. Dan mereka selalu bisa mencetak gol. Terlebih di pertandingan terakhir, Filipina ini kan bisa menahan imbang Vietnam 1-1. Tapi sekali lagi, kita Indonesia ini punya keuntungan. Yang pertama adalah waktu istirahat yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan Filipina. Filipina terakhir main itu hari Rabu kemarin ya. Sementara kalau Indonesia kan sudah dari hari Minggu selesai lawan Vietnam, pulang ke Indonesia dan nggak main lagi. Artinya recovery-nya lebih panjang. Yang kedua, Indonesia punya keunggulan bermain di kandang sendiri. Tentu ini merupakan sebuah keuntungan ya bagi Indonesia, paling tidak dengan penonton yang mayoritas adalah pendukung Indonesia, harusnya bisa membakar semangat para pemain yang tampil nanti malam. 2 itu aja keunggulan dari Indonesia yang kelihatan ya. Tapi sekali lagi, apakah bisa keunggulan itu dimanfaatkan secara teknis di lapangan, itu kan soal lain. Iya. Bang Erwin, artinya kalau berbicara mengenai mental, apalagi yang dihadapi ini adalah Filipina, pemainnya yang cukup senior gitu kan. Tapi akan seperti apa nih kira-kira mental pemain kita? Saya rasa sudah cukup teruji soal mental ini, terutama ketika menghadapi Vietnam. Vietnam itu kan bukan tim yang mudah untuk dihadapi ketika tampil di kandang ya. Waktu hari Minggu Indonesia tampil di kandang Vietnam, terus yang dihadapi adalah pemain-pemain yang usianya jauh lebih matang, jauh lebih senior dan lebih berpengalaman. Itu hal yang nggak mudah dihadapi secara teknis maupun non-teknis. Secara teknis ketika main lawan Vietnam banyak tertekan, tapi Vietnam juga kan nggak gampang untuk cetak gol ke gawang Indonesia. Baru di menit di atas 70 dan hanya bisa mencetak 1 gol. Secara permainan ketika bertahan, Indonesia jauh lebih baik ketimbang ketika menghadapi Laos ketika tampil di Solo dan kebobolan 3 gol. Tapi waktu menghadapi Vietnam, pertahanannya, lini pertahanan tampil jauh lebih baik. Meskipun akhirnya memang harus kebobolan lewat 1 gol dari Vietnam. Jadi secara mental saya pikir anak-anak Indonesia ini sudah sangat teruji ketika menghadapi Vietnam. Nah, kalau kita berbicara soal kemenangan ini merupakan harga mati, Bung Erwin. Artinya malam nanti Sintayong akan dipaksa untuk menurunkan formasi menyerang. Nah, kalau kita berbicara kedalaman materi dari pemain-pemain yang dimiliki oleh Sintayong, apakah memang ini mumpuni untuk menghadapi Filipina, menurunkan pemain-pemain dengan tipikal menyerang? Dalam 3 pertandingan yang sudah dijalani, Coach Sintayong ini kan banyak mencoba pemain ya. Dari pertandingan lawan Myanmar, lawan Laos, lawan Vietnam. Ini hampir semuanya sudah bermain. Bahkan kiper juga 2 orang kiper, Cahya serta Dava kan sudah main. Jadi apakah kedalaman skuad ini cukup mumpuni? Rasanya sudah dicoba hampir semuanya. Soal kedalaman oke gitu. Dan idealnya dan harusnya ya dengan mencoba pemain dengan 3 pertandingan yang sudah dijalani, itu harusnya sudah ketemu mana nih yang terbaik ya. Kalau sampai pertandingan keempat ini masih nggak ketemu juga, sebetulnya ada tanda tanya. Kita patut tanda tanya ini kenapa dengan pemain-pemain ini. Tapi saya pikir dengan 3 pertandingan yang sudah banyak dicoba pemain, ini
cukup untuk menghadapi Filipina gitu ya, dan tuntutannya kan menyerang. Idealnya kalau menurut saya menyerangnya itu seperti ketika menghadapi Laos dan Myanmar, bisa mencetak gol gitu ya. Meskipun yang mencetak gol bukan pemain-pemain depan gitu. Pemain Tapi menyerang gitu ya, bertahannya betul itu sekali. solid seperti ketika menghadapi Vietnam. Mungkin idealnya akan Apalagi harusnya seperti itu sih ditambah nanti malam ini. dengan hadirnya Marcelino ya, Bung Erwin di Iya, lini dia bisa depan main ya sudah lagi bisa ya. main ya. Ya, Marcelino ini kan nggak main waktu lawan Vietnam. Harusnya kan tenaganya sangat-sangat fresh. Dan kalau soal menyerang, Marcelino ini kan merupakan pemain yang sangat dibutuhkan, ya, bukan cuma untuk membuka peluang, memberikan umpan kepada pemain-pemain di lini depan, tapi juga bisa mencetak gol. Marcelino ini pemain yang naluri golnya cukup bagus ketika ada di dalam kotak penalti lawan ataupun ketika Indonesia menyerang. Jadi mudah-mudahan dengan kembalinya Marcelino ini lini serangnya bisa lebih tajam dan bisa mencetak banyak gol gitu. Iya, Bang Erwin, nanti kita juga akan membahas ya mengenai Asnawi dan juga Pratama Arhan yang juga dimainkan dari menit awal ya. Betul Kita sekali. nanti lanjutkan ya, tapi kita mau ngecek dulu nih persiapan rekan kita Manahan, ya. betul sekali, ada Arga Dumadi ya di Manahan Solo untuk mengabarkan bagaimana kondisi terkini jelang pertandingan antara Indonesia menghadapi Filipina. Selamat pagi Arga. Ya, selamat pagi Halo, Philip selamat dan pagi, Arga. juga Ya. pemirsa. Suasana di stadion. Ya, selamat pagi Philip dan juga pemirsa. Kami kabarkan kepada Anda bahwa suasana pada pagi hari ini di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah ini memang sudah tampak bahwa untuk wilayah di dalam ini sudah disterilisasi sehingga kami pun juga sudah tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam, dan ini merupakan bagian dari persiapan untuk menjelang laga yang akan berlangsung pada malam hari nanti, yaitu sekitar pukul 8 malam. Dan kami tadi sesekali juga melihat ada orang-orang yang mendekat ke kawasan stadion ini yang mana ternyata mereka sudah membeli tiket dan mereka sedang mencari-cari juga kira-kira nanti malam mereka akan lewat atau masuk ke mana begitu. Dan kami kabarkan kepada Anda bahwa di pagi hari ini kami memang belum melihat adanya persiapan ataupun juga latihan khusus dari timnas ini untuk persiapan nanti malam. Namun seperti sudah dikabarkan juga sebelumnya bahwa timnas sendiri ini sudah tiba di Solo, Jawa Tengah ini sejak sejak tanggal 18 kemarin, yaitu pada hari Rabu, dan kemudian juga sudah melakukan latihan pada tanggal 18 kemarin itu di Stadion Sriwedari di Solo ini. Kemudian juga pada tanggal 19 kemarin juga menggelar latihan lagi, di mana ini merupakan latihan taktikal, dan kemarin ini ada persiapan lagi yaitu latihan ringan katanya begitu, dan juga ini merupakan latihan conditioning untuk menyiapkan diri mereka menjelang laga yang sudah dikatakan juga ini merupakan laga yang menjadi laga terakhir untuk memastikan Indonesia dapat lolos ke babak selanjutnya dalam Piala AFF di tahun ini. Ya, dan kami kabarkan kepada Anda bahwa untuk tiket sendiri ini memang sudah dibuka sejak tanggal 4 Desember kemarin dan sudah sold out sehingga sudah tidak dapat membeli lagi tiket ini, dan juga memang dari para penonton setia ini sudah jauh-jauh hari mereka memburu tiket untuk menyaksikan laga yang akan digelar nanti malam. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Ya, Baik, mungkin terima sedikit kasih. saja ya Sira ya. Iya. Mau nanya juga untuk pemirsa yang lagi nonton, Arga, apakah ada informasi pukul berapakah gerbang Manahan Solo dibuka untuk para supporter memasuki stadion, Arga? Oh, mungkin udah Baik. turun nanti, mungkin ya kita Iya. cari tahu Terima ya kasih pemirsa ya, ya. Terima Arga kasih Arga Dumadi ya, Dumadi dia atas juga kayak laporannya dari mau Manahan siap-siap Solo. nonton nanti Mau malam-malam nanti ya. nyari tiket kayaknya Arga kayaknya ya. Iya, kita lanjutkan dialog ya ke Bang Erwin ya. Bang Erwin, tapi kita nanti hadirkan usai jeda ya. Kami segera kembali. Jangan kemana-mana, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog dengan Bang Erwin. Bang Erwin, kalau kita mengulik apa yang disampaikan oleh Sinteyong dalam konferensi pers beberapa waktu lalu yang sempat menyatakan bahwa Asnawi dan juga Arhan ini akan menjadi starter. Nah, artinya akan pola strategi pemain seperti apa yang akan diterapkan nanti malam? Di 3 pertandingan sebelumnya kan
dua pemain yang paling senior, termasuk yang paling senior di tim ini kan Pratama serta Asnawi nggak selalu menjadi starter, ataupun kayak Pratama menjadi starter tapi nggak bermain di posisinya di back sayap kiri gitu ya, tapi dimainkan di back sayap kanan. Sangat mungkin memang di pertandingan terakhir ketika Indonesia butuh kemenangan, butuh kepastian untuk lolos ke babak semifinal, ya pemain-pemain seperti Asnawi, Pratama Arhan, Marcelino ini dimainkan sejak starter, sejak menit awal, termasuk juga mungkin Rafael Struijk, karena memang sekali lagi Indonesia butuh kemenangan untuk lolos ke babak semifinal, meskipun judulnya kan ini tim bukan tim senior ya, tim U23 gitu. Jadi sangat mungkin mereka menjadi starter dan harusnya jadi tulang punggung ya untuk tim yang sekarang ini. Sementara Bang Erwin, kalau kita melihat Marcelino di 2 pertandingan ketika menghadapi Myanmar dan juga Laos, ini masih kesulitan untuk memberikan performa terbaiknya, mengingat Marcelino ini merupakan salah satu tulang punggung yang diberikan tugas cukup berat untuk mengangkat tim Indonesia di AFF ini. Bagaimana kalau Bang Erwin melihatnya seperti apa? Nggak mudah buat pemain manapun, ya termasuk Marcelino, untuk bisa beradaptasi dengan cepat lalu langsung berhadapan dengan lawan yang mungkin secara persiapan, secara usia, secara pengalaman itu lebih siap dan lebih senior gitu ya. Karena Indonesia ini kan bersiapnya nggak terlalu lama, hanya sekitar 2 minggu persiapan. Ini dari pemain-pemain yang sebelumnya nggak sering main bersama. Apalagi Marcelino, Rafael, Asnawi, Pratama, ini pemain-pemain yang penting yang harusnya jadi tulang punggung tim. Mereka kan bergabungnya juga nggak dari awal pelatnas. Mereka bermain di klub-klub luar Indonesia dan mereka bergabung di saat-saat akhir. Hanya punya waktu sedikit untuk bersiap. Sebelum-sebelumnya juga nggak sering main bareng. Lain cerita kalau mereka mainnya di tim senior. Mereka sudah sering latihan bareng, sudah bertanding bersama-sama dalam level kompetisi yang kompetitif ya. Ini kan mereka nggak uji coba, nggak melakukan uji coba internasional, langsung tampil di turnamen dengan adaptasi yang nggak terlalu lama. Tentu nggak mudah bagi pemain manapun gitu ya, termasuk Marcelino. Apalagi dia juga sebenarnya kan juga menanggung beban yang cukup berat ya, meskipun tugas semua pemain sama, cuman kalau dengan kapasitas seperti Marcelino kan, ya masyarakat, Coach Sintayong pasti juga berharap dia bisa tampil bagus, mencetak gol, membawa tim memetik kemenangan gitu dengan sederet tantangan yang harus dihadapi oleh dia gitu, dengan waktu persiapan yang sedikit dan nggak terlalu sering untuk main sebelumnya dengan teman-temannya. Iya, Bang Erwin, prediksi skor dong. Dan siapa yang cetak gol kira-kira nih ya? Waduh, ini ahli nujum banget itu kalau sudah sampai ditanya prediksi sama cetak gol. Saya sih berharapnya bisa menang pasti ya. Indonesia, saya pasti berharap bisa menang gitu untuk bisa lolos ke babak semifinal. Ya siapa yang cetak gol? Mudah-mudahan Rafael Struijk sih bisa cetak gol, karena kan dia jadi striker tapi dalam beberapa pertandingan, 3 pertandingan terakhir nggak cetak gol. Harusnya kita berharap pemain striker ini bisa mencetak gol gitu. Tentu sekali, betul sekali apa yang diharapkan Bang Erwin Fitriansyah ini tentunya menjadi harapan kita semua masyarakat Indonesia terhadap pertandingan antara Indonesia menghadapi Filipina malam nanti. Terima kasih atas waktunya Bang Erwin Fitriansyah. Bang Erwin.